Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang azas pemerintahan. Adapun azas-azas pemerintahan yaitu azas memandang jauh ke depan. Azas memandang jauh ke depan memiliki arti bahwa pemerintahan yang memiliki visioner, sehingga untuk mencapainya diperlukan perencanaan strategis. Selanjutnya, azas berpikir panjang, di mana dalam menentukan aturan dan kebijakan seorang pemerintah harus mempertimbangkan segala hal dan hal yang akan ditimbulkan dengan adanya kebijakan tersebut secara rasional, objektif, dan cara-cara yang konkret. Selanjutnya, azas belajar dari sejarah. Azas ini menggambarkan bahwa pemerintahan adalah proses sejarah yang melahirkan konsep sejarah pemerintahan. Setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam pemerintahan tidak ada yang terjadi secara kebetulan dan jelas akan ada faktor pemerintah serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pemerintah bisa berkaca dari semua kejadian atau peristiwa yang telah terjadi, karena setiap kejadian yang terjadi bersifat unik. Selanjutnya, azas kepastian dan perubahan. Kepastian hukum merupakan bingkai dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, di mana yang menjadi bingkai itu sendiri adalah hukum positif yang berlaku. Selanjutnya, azas keserasian tujuan dengan motif, cara, dan alat. Motif yang dianggap sebagai input dalam menghasilkan kebijakan, kemudian diperlukan proses yang diartikan sebagai cara ataupun alat dalam mengelola dan menciptakan kebijakan. Selanjutnya, azas profesionalisme. Profesionalisme adalah konsep yang digunakan dalam ilmu administrasi dan ilmu manajemen, khususnya manajemen sumber daya manusia. Profesional merupakan suatu sifat ketekunan pada pekerjaan yang dikuasai dan dilaksanakan dengan benar. Selanjutnya, azas bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap untuk menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam peristiwa pemerintahan pada pelaksanaan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh setiap pemerintah dan yang diperintah. Selanjutnya, azas kepatuhan bermakna bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan prosedur yang ada dalam organisasi pemerintahan. Selanjutnya, azas noblesse oblige lebih pada makna moral obligasi, di mana penghargaan kepada seseorang yang berjasa, khususnya di bidang pemerintah. Selanjutnya, azas kebersamaan. Azas ini memperlakukan semua orang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, azas good governance. Azas pemerintahan yang baik sebagai spirit pemerintahan modern yang mencakup nilai transparansi, keadilan, pelayanan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan sebagainya. Selanjutnya, azas aktif, yaitu sikap untuk melakukan suatu kegiatan pemerintahan secara aktif sesuai dengan kondisi pemerintahan yang ada yang melahirkan kreasi. Selanjutnya, azas omnipresence. Pemerintah serba hadir di mana-mana untuk membangun dan melayani masyarakat. Selanjutnya, azas dengan sendirinya. Maksudnya, kegiatan tanpa pengurus dan tanpa aturan untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya, azas sisa residu sisa. Maksudnya, urusan sisa sebagai ampas yang menjadi sampah di bidang pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan. Selanjutnya, azas direction. Hak dan kewajiban seseorang untuk melakukan tindakan, keputusan, dan bertindak sesuai dengan pertimbangan sendiri. Selanjutnya, azas fresh air mission. Dalam kondisi yang tidak menentu, perlu dilakukan tindakan yang tepat. Selanjutnya, azas keterbukaan. Keterbukaan dalam hal mengelola input tertentu menjadi output tertentu. Selanjutnya, azas keutamaan. Mendahulukan rakyat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, azas persatuan dan perbedaan. Maksudnya, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi kesatuan dari perbedaan yang ada. Selanjutnya, azas kepercayaan, pengharapan, dan kekecewaan rakyat. Rakyat percaya pada pemerintah, lalu rakyat juga berharap kepada pemerintah, serta rakyat kecewa kepada pemerintah.
Baiklah, demikianlah presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.